pelajarannya ya, yaitu tentang bilangan pecahan. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 17, berapa nih? Halaman 14. Udah dilihat? Udah. Ya. Nah, materi hari ini apa aja? Coba kita lihat. Yang pertama itu cara menyatakan bilangan pecahan. Yang kedua yaitu jenis-jenis bilangan pecahan. Yang ketiga menyederhanakan bilangan pecahan, caranya gimana. Keempat membandingkan bilangan pecahan. Yang kelima ada bentuk-bentuk bilangan pecahan. Ini semua udah pernah dipelajarin kan waktu SD? Udah. Kita cuma ngulang. Ini bab 1 itu cuma ngulang aja sih semua pelajaran SD kalian. Nah, yang pertama bilangan pecahan, coba kita lihat. Apa itu bilangan pecahan? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk dalam bentuk apa? Yang ya itulah ya, itu kamu baca di buku ya. Bu. Nah, kita Lupa, lihat Bu, di sini ilustrasinya. Ambillah sepotong roti lalu bagi ke dalam 4 bagian. Nih, kita ambil sepotong roti nih. Nah, dibagi nih ke dalam 4 bagian. Coba kita lihat. Berarti ini ada berapa bagian dari roti tersebut? Ada 4. Ada 4 kan totalnya, 4 bagian. Kalau diambil 1, berarti jadinya disebutnya berapa bagian? Dari berapa? Oh, dari 4. Iya. 1 bagian dari totalnya berapa? 4. Atau biasa kita tulisnya 1/4. Nah, terus kalau diambil 2, berarti jadinya berapa bagian? 2 bagian dari 4. Atau kalau kita bisa sederhanakan lagi, jadi setengahnya kan, setengah dari roti kan? Iya, setengah dari roti nih. Oh, 1/2-nya. Terus kalau diambil lagi nih 3 bagian, berarti jadinya gimana nyebutnya? 3 bagian dari totalnya 4. Terus kalau diambil lagi 4 bagian semuanya, berarti jadinya berapa nulisnya? 4 bagian dari 4. Atau 4/4 itu berapa? 4 bagi 4. 1 bagian utuh. Nah, kalau udah 4/4 berarti ya 1 roti diambil gitu. Paham? Ilustrasinya paham? Nah, sekarang kita masuk ke cara menyatakannya gimana sih bilangan pecahan itu. Coba kita lihat gambar di bawah ini. Ini ada gambar kotak, terus yang diarsir 1. Ini gambar kotak, yang diarsir 2. Ini gambar lingkaran, yang diarsir 2. Nah, coba kita lihat yang gambar pertama. Gambar pertama ini ada berapa bagian? Di dalamnya kotak-kotaknya ada berapa? 4. Yang diarsir ada berapa? 1. Berarti kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, iya betul. Berapa? 1 dari 4 bagian yang sama. Nah, disebutnya 1/4. Terus yang gambar kedua, coba kita lihat di sini. Ini ada berapa kotak totalnya? 6. Yang diarsir berapa? 2. Berarti kalau kita sebut jadinya berapa? 2/4. Nah, 2 per 6. Iya, 2 dari 6 bagian yang sama. Berarti kalau kita tulisnya 2/6. Terus yang gambar ketiga. Gambar ketiga ini ada berapa bagian nih lingkarannya? Dibagi berapa? 5. 5. Yang diarsir berapa? 2. Berarti jadinya berapa? 2/5 bagian. Iya, betul.
2/5 bagian. Berarti bisa ya, udah bisa nih cara menyatakan bilangan dari gambar. Bisa kan? Nah, bilangan 1/4, 2/6, 2/5 itu disebut bilangan pecahan. Apa nyalain hotspot ya? Nah, pecahan itu A per B. Ya, yang di atas itu disebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, Pem bagi Pembilang. Yang di atas itu disebutnya pembilang. Yang di bawah disebutnya apa? Ada yang tahu? Menyebut. Penyebut. Nah, di dalam pecahan itu pasti ada atas sama bawah. Yang di atas itu disebut pembilang, yang di bawah itu disebut penyebut. Nah, ini dibacanya apa nih? Dibacanya apa? A per B. 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 A per B. Nah, A sama B-nya itu bilangan bulat. Dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B-nya sama dengan 0, hasilnya jadi nggak ada. Tidak terdefinisi. Udah, mau difoto? Ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Udah. Udah. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis bilangan pecahan. Jenis-jenis bilangan pecahan itu ada apa aja? Yang pertama ada namanya pecahan sejati. Atau yang kalau kita biasa sebut pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan tidak sejati. Yang ketiga ada pecahan senilai. Dan yang keempat itu pecahan campuran. Nah, coba kita lihat pecahan sejati itu bentuknya kayak gimana sih? Pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Pembilang kurang dari penyebut. Pembilang berarti yang di mana? Yang di atas, ya. Atas. A per B. Berarti A-nya kurang dari B. Dan FPB pembilang dari penyebut itu sama dengan 1. Alias sudah paling sederhana, nggak bisa disederhanain. Contohnya, nih 2/3. 2/3, berarti kan pembilang yang di atas. Itu kurang dari penyebut, ya kan? 2 kurang dari 3. 7/9, ini juga 7 kurang dari 9. 1/2. Nah, yang di atas semuanya lebih kecil dari yang bawah, ya kan? Iya. Ya, ini namanya pecahan sejati. Nah, yang kedua ada pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati maksudnya apa? Pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut, lebih besar dari penyebut. Berarti yang atas lebih besar dari yang bawah. Coba perhatikan. Contohnya 3/2, 9/7, 5/12, 17/5. Ini atasnya lebih besar dari yang bawah semua ya? A per B, berarti A-nya harus lebih besar dari B. Ini namanya pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati itu maksudnya apa sih? Ini pecahannya masih bisa disederhanakan. Gitu. Ini masih bisa disederhanakan, bisa jadi pecahan campuran, bisa disederhanakan lagi, jadi pecahan biasa. Nah, kalau pecahan sejati, ini nggak bisa. Dia udah nggak bisa diapa-apain, ini hasil akhirnya mutlak. Kalau ini masih bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Dah. Lanjut, ada pecahan senilai. Pecahan senilai itu artinya apa? Pecahan yang bernilai sama. Didapatkan dengan cara mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya ini, 2/3 itu senilai dengan 4/6. Dari mana dapatnya senilai 4/6 ini? Ini sama-sama dikali berapa nih atas bawah? Dikali 2 kan? Nah, 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. 3 kali 2 hasilnya berapa? 6.
Nah, makanya 2/3 itu senilai dengan 4/6. Dapatnya dari mana? Karena ini sama-sama dikali 2 nih atas bawah. Nah, ini didapatkan dengan cara mengali atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Berarti atas bawah dikali bilangan yang sama. Nanti dia dapat deh pecahan senilainya. Terus contoh yang kedua coba kita lihat. 3/7 sama 9/21. Ini dikali berapa nih? Kira-kira. 3. Kali 3. Yang ini dikali berapa nih? Sama kan dikali 3 juga. Iya, dapat deh dia. 3/7 itu sama aja kayak 9/21. Paham maksudnya senilai? Paham. Ya, nilainya itu sama gitu. 3/7 ya sama itu sama 9/21 gitu. 3/7 itu bentuk sederhananya dari 9/21. Lanjut, ada pecahan campuran. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya di sini ada 1/2, ada 1/2/7, ada lagi 3/2/5. Nah, ini yang di depan ini bilangan bulat kan? Nah, digabungin sama bilangan pecahan, itu dinamakan pecahan campuran. Coba kita lihat kalau ngubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Berarti ini jadinya berapa nih? Diapain? Pertama dikali dulu ya sama yang bawah ya. 1 dikali 2, habis itu ditambah. Berarti jadinya berapa? 1 kali 2 berapa? 2. Tambah 1, 3/2. iya, berarti jadinya kalau dijadiin pecahan biasa itu 3/2. Nah, 3/2 ini pecahan yang ini kan? Pecahan tidak sejati atau masih bisa disederhanakan jadi pecahan campuran. Coba yang ini. 1/7/2. Kita jadikan pecahan biasa jadi apa? 1 dikali 7. 7 tambah 2. 9. Berarti jadinya 9/7. 9/7. Yang ini yang kedua. 9/7 ini pecahan tidak sejati. Nah, kalau bisa dijadiin pecahan campuran. Terus yang ketiga ini berapa? 5 dikali 3. Iya, 5 dikali 15. 15 tambah 2. 15. Berarti jadinya 17/5. 17/5. Lihat di sini. Kalau pecahan campuran itu dibentuknya dari yang atasnya semuanya lebih besar dari yang bawah. Ya kan? Ini 3/2. Atas lebih besar dari bawah. Ini 9/7. Atas lebih besar dari bawah. 17/5. Atasnya lebih besar dari yang bawah. Paham? Udah bisa kan? Udah tahu pecahan campuran? Ya, mau difoto silakan. Kalau mau difoto. 1, 2, 3. Dah? Dah. Nah, sekarang kita belajar cara menyederhanakan bentuk pecahan. Lihat di sini, menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan mengubah suatu pecahan menjadi pecahan lain yang senilai. Dan penyebut dan pembilangnya tidak mempunyai faktor persekutuan selain 1. Berarti udah sederhana, udah paling sederhana. Atau bisa kita bilang tadi pecahan sejati. Nah, coba kita lihat sini contohnya. Sederhanakan bentuk pecahan di bawah ini. 12/15. Kalau kita sederhanakan berarti sama-sama dibagi berapa? Atas bawah. Sama-sama dibagi berapa? Biar jadi sederhana. 12 sama 15 FPB-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Kita mulai dari 2. Iya, 3. Nah, kalau kalian bingung, kita bisa mulai dari yang paling kecil, dari 2. Tapi kalian lihat dulu, ada 15 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti kita lanjut ke 3. Nah, coba kita lihat, kalau sama-sama dibagi 3, ada hasilnya semua? Ada.
berapa? 12 bagi 3 berapa? 4. 4. Per 15 dibagi 3 berapa? 5. 5. Nah, ini udah sederhana belum? Masih bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Ini udah paling sederhana nih, alias FPB pembilang dan penyebutnya itu udah 1. 4 sama 5 kan udah nggak bisa dibagi lagi, bilangan yang sama lagi kan? Kalau dibagi 2, 5-nya nggak bisa. Kalau dibagi 3, nggak bisa dua-duanya. Nah, berarti ini udah paling sederhana. Istirahatnya nanti aja ya, kalian. Terus yang kedua, 15 per 25. Berarti sama-sama kita bagi berapa nih biar jadi sederhana? Ada yang tahu nggak? Bagi berapa? 5. Bagi 5. Nah, ini bagi berapa? 5. 5. Berarti jadinya berapa? 15 bagi 5? 3. 25 bagi 5? 5. Nah, berarti ini udah paling sederhana ya. Udah nggak bisa disederhanain. Terus 24 sama 64. Berarti sama-sama kita bagi berapa nih biar jadi sederhana? 3. Bagi 3 boleh. Mau nyoba dulu bagi 3. Kita coba ya. Bisa. Nggak bisa. 64 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Kan 60 kelipatan 3. 4-nya nggak bersisa. Berarti berapa? 24 berapa nih? Disederhanakan. 2. Bagi 2. 4. Mau nyoba 2 dulu apa langsung 4? 4. Coba 4 ya, biar lebih cepat. Ya udah, sama-sama kita bagi 4. 24 bagi 4 berapa? 6. 6. Ya, betul. 64 bagi 4? 16. 16. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa nggak? Bisa. Bagi berapa? 2. Bagi 2. Oke. Bisa. Berapa jadinya? 3. 3 per 8. 8. Nah, 3 per 8 masih bisa disederhanain nggak? Enggak. Nggak, berarti ini udah paling sederhana. Udah deh, selesai. Ini jawabannya. Itu, paham cara menyederhanakan? Paham. Paham. Lanjut ya. Mau difoto nggak? Mau. Ya, 1, 2, 3. Hitungan ibu pas banget. Ya kan? Udah lanjut berarti. Nah, yang ketiga itu membandingkan bilangan pecahan. Perhatikan garis bilangan berikut. Ini garis bilangan pecahan yang penyebutnya adalah 4. Coba kita lihat. Semakin ke kiri nilai pecahan, maka semakin kecil. Semakin ke kanan nilai pecahan, maka semakin besar. Sama aja kayak garis bilangan-bilangan bulat. Coba kita lihat. Kalau misalkan bawahnya sama-sama 4 nih semuanya. Ya udah sama berarti ngaturnya 1, 2, 3, 4 sama. Kayak biasa garis bilangan biasa. Coba kita lihat di sini. Bandingkan pecahan di bawah ini dengan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, 3 per 4. 3 per 4 itu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan dari 1 per 4. 3 per 4 adanya di mana? Ini ya. 1 per 4 adanya di mana? 3 per 4 di kanannya 1 per 4 atau di kirinya 1 per 4? Kanan. Di kanan berarti tandanya apa? Lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Kalau di kanan, kanan itu lebih semakin ke kanan, nilai pecahan berarti semakin besar. Berarti 3 per 4 apa di sini tandanya? Besar, kecil, atau sama dengan? Dari 1 per 4? Besar.
Nah, berarti 3/4 lebih dari 1/4. Coba kita lihat yang kedua. Min 9/7. 9/7. Min 9/4. Titik-titik. Min 7/4. Nah, tandanya apa nih? Kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Min 9/4 adanya di sini. Min 7/4 adanya di sini. Itu tandanya apa? Kiri. Wow, udah mau habis waktunya. Apa? Kurang? Kurang dari apa lebih dari? Kurang dari. Kurang dari. Kenapa kurang dari? Lihat di sini, yang lebih kiri siapa? 9/4 kan? Min Min 9/4. Iya. Yang lebih kanan min 7/4 ya, berarti min 9/4 kurang dari min 7/4. Nah, coba kita lihat yang di bawahnya. 1/2. Titik-titik 3/4. Nah, di sini penyebutnya beda nih. Yang satu 1/2, yang satu 3/4. Berarti kita samain dulu penyebutnya biar jadi 4 nih 1/2-nya. Berarti dikali berapa? Biar penyebutnya jadi 4. Dikali berapa nih? 2. 2. Berarti atasnya juga dikali 2. Berarti jadinya berapa? 1 kali 2. 2. 2. Berarti 2/4. Berarti yang 1/2 ini kita ubah jadi 2/4. 2/4 titik-titik 3/4. Nah, apa tandanya berarti? Kurang dari, besar dari, apa sama dengan? 2/4 adanya di mana? Nih. Paling kanan. Ya, 3/4 adanya di mana? Nih, sampingnya. Siapa yang lebih besar? 3/4. Berarti yang lebih kecil siapa? 2/4. Nah, berarti tandanya kurang dari apa besar dari? Besar dari. Ini kan 2/4. Kurang dari. Nah, kurang dari. Bisa kalau suruh sederhana. Iya, jadi kalau misalkan penyebutnya berbeda, kalian harus samain dulu penyebutnya. Kalau di sini 4 ya berarti yang 2 tadi dijadiin 4 gitu, biar sama. Gitu. Kalau udah sama, ya udah tinggal lihat atasnya aja. Ini kan 2, yang ini 3. Ya berarti 2 kurang dari 3, ya kan? Iya. Dah, silakan difoto. Satu, 2, 3. Selesai. Lanjut. Nah, yang terakhir ada bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan tuh ada apa aja? Yang pertama, ada yang namanya pecahan desimal. Yang kedua, ada yang namanya apa nih? Persen. Yang ketiga, ada yang namanya Mil. mil. Siapa yang tahu pecahan desimal itu apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, langsung ibu buka. Pecahan desimal didapatkan dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Nah, contohnya, misalkan 0,8. 0,8 ini namanya pecahan desimal nih. Nah, pecahan desimal ini dapatnya dari mana? 0,8. Ada yang tahu nggak? Pecahan biasanya dari mana nih dapatnya? Dari 8 per berapa? Ada yang tahu nggak? Per 10. Iya, betul. Per 10. Nah, 8/10 ini kalau dibagi, 8 dibagi 10 itu hasilnya 0,8. Iya, coba deh kita bagi ya. 8 dibagi 10. 8 dibagi 10 bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti tambahin 0, di sini tambahin 0. 80 dibagi 10? 8. 8 dikali 10? 8. 80. Dikurang berapa nih 80 kurang 80? 0. Nah, berarti dapat kan sama 0,8. Nah, dari situ ya dapatnya desimal itu dengan cara membagi atas dibagi bawah. Nah, kalau udah bisa kayak gitu ya udah tinggal langsung aja 0,8 kenapa 8/10? Lihat di sini. Kalau ada satu angka di belakang koma, berarti bawahnya per 10. Nah, sekarang yang bawah
0,25. Kalau kita jadiin pecahan biasa, berarti jadinya berapa per berapa? 25 per berapa nih? 10. 10 atau 100? 100. Nah, lihat bedanya. Kalau ini ada satu angka kan di belakang koma, nah, jadi dia per 10. Kalau ini ada berapa angka di belakang koma? 2. Kalau 2, berarti pernya per 100. Gitu. Kalau ada 2, berarti per 100. Nah, sekarang yang contoh ketiga. 2,345. Ada berapa angka di belakang koma? 3. 3. Kalau 3 berarti berapa? 1000. 1000. Nah, yang atasnya tetap berarti yang angka ini semuanya tulis 2345 per 1000. Yang bilangan di atas, bilang pembilangnya itu berarti didapatnya dari angka-angka yang ada di sini nih, yang enggak 0, gitu ya. Paham? Paham. Lanjut yang persen. Kalau persen berarti artinya apa? Per 100. 100. Nah, dilambangkan dengan ini, persen. Misalkan ada contohnya 10 per 100, sama dengan ditulisnya berarti 10%, dibacanya 10%. Nah, kalau 25 per 100, berarti 25%. 15 per 100, berarti jadinya 15%. Kalau misalkan 2000 per 100, ya udah sama aja, kita bilangnya berarti apa? 2000%. Iya, 2000%. Gitu. Pokoknya semua bilangan per 100 bisa kita ubah jadi, nah ini, dilambangkan jadi persen. Persen. Udah deh, kalau per mil, ada yang tahu nggak apa? Per mil. Per mil. Ayo. Di bukunya udah dibaca belum? Mil adalah suatu pecahan yang menyebutkan 1000 atau pecahan per 1000. Iya, kalau persen per 100, kalau per mil per 1000. Nah, dilambangkan dengan ini. Saya lambang persen tapi bawahnya ada 2. Ya. Nah, contohnya misalkan 10 per 1000, berarti dibacanya 10 per mil. 25 per 1000, dibacanya 25 per mil. 50 per 1000, dibacanya 50 per mil. 50 per mil. Mil. Iya, paham? Per mil? Paham. Paham. Yaudah, difoto dulu. Baik, Bu. Udah? Udah. Nah, ada cara mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk lain. Contohnya nih nomor 1 ya. Itu ada pecahan biasanya 9/2. Kalau kita jadikan pecahan desimal, berarti berapa? Ada yang tahu nggak? Caranya tadi bisa dibagi atau bisa dijadiin per 10. Kalau dijadiin per 10 berarti per 2. Nah, ini dikali berapa nih biar jadi 10? Biar bawahnya jadi 10. 5. Nah, dikali 5. Berarti atasnya juga dikali 5. 5. Dan jadinya berapa? 9 kali 5. 45. 45. Berarti desimalnya berapa? 45 per 10. Berarti satu angka di belakang koma. Berarti siapa nih yang di belakang koma? 5-nya aja. Nah, berarti 4,5. Nah, gini caranya ya kalau dijadiin desimal. Nah, kalau dijadiin persen berarti bawahnya per 100. 9 per 2. Ini dikali berapa biar jadi 100? 50. Dikali 50. Berarti atasnya juga dikali 50. Berarti berapa jadinya? Ini 100. 450 per 100. Iya, 450 per 100. Berarti kalau dijadiin persen, 450 per Persen.
Kalau per mil berarti dikali berapa? 1000. 5 per 1000. 500. Berarti ini juga dikali 500. Nah, atasnya jadi 4.500. Udah tinggal nambahin aja nolnya 1. Nah, ini jadi 1000. Nah, berarti jadinya 4.500 per mil. Bisa. Lanjut ya. Sedikit lagi kita istirahat. Mau jalan sendiri ya. Nah, sekarang yang desimal, yang kita punyanya bilangan desimal. Mau kita ubah, ya. Mau kita ubah ke pecahan biasa, persen sama per mil. Nah, berarti berapa jadinya? Desimalnya kan 1,25. Gimana jadinya? Kalau dijadikan pecahan biasa berarti berapa nih? Per-nya berapa kira-kira, ada yang tahu nggak? 2 angka di belakang koma, berarti per berapa? 100. Per 100. Nah, atasnya berarti berapa angkanya yang ada di situ? 102, 125 per 100. Nah, ini kan belum sederhana ya? Kita sederhanakan. Berarti sama-sama dibagi berapa nih? Ada yang tahu? Sama-sama dibagi berapa biar sederhana? Langsung ya, bagi berapa? 2, 25. Bagi 25, bagi 25. Berarti jadinya berapa nih? 125 bagi 25. Beras Pak Iko sih malah rong-karong. 125 bagi 25 dapat berapa? 5. 5. Kalau 100 bagi 25 dapat berapa? 4. 4. Nah, ini berarti pecahan biasanya jadi 5 per 4. Udah paling sederhana ya. Terus dijadiin ke persen. Berarti ini kan jadinya tetap ya 125 per 100 ya tadi. Yang dari sini nih kita dapat nih 125 per 100. Kenapa? Karena ini kan 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma berarti jadinya per 100. Berarti kalau dijadiin persen jadinya berapa? Ini udah per 100 belum? Udah. Udah, berarti langsung dong berapa jadinya? 125 per persen langsung. Kan udah per 100, ya udah tinggal ditulis 125% atasnya aja. Gitu. Kalau jadiin per mil, berarti kan harus per 1000 ya. Kalau per 1000, berarti 100 dikali berapa biar jadi 1000? Ada yang tahu? Dibagi 100. Dibagi Dikali 10. Dikali 10. Berarti atasnya juga dikali 10. Berarti ini 100 dikali 10 ya 1000. 125 kali 10 berapa? 1.250. Berarti kalau dijadiin per mil langsung 1.250 per mil. Jangan lupa ya simbol per mil. Nah, gini. Sekarang yang terakhir nih ada dari persen, kita ubah ke pecahan biasa, kita ubah ke desimal, kita ubah ke per mil. Persen. Berarti kalau pecahan biasanya jadinya berapa? 180 per 100. Nah, kalau kita sederhanakan, ini bisa dicoret nih, 0 sama 0. 18 bagi 10, berarti jadinya berapa? Sama-sama dibagi berapa biar sederhana? 2. Bagi 2. Bagi 2, bagi 2. 18 bagi 2 berapa? 9. 9. 10 bagi 2 berapa? 5. 5. Nah, berarti ini udah paling sederhana ya, nggak bisa lagi ya. Nah, ini pecahan biasanya dari 9 per 5. Desimalnya berapa jadinya? Kalau 180 per 100, kita jadiin desimal. Berarti berapa angka di belakang koma?
18,0. Gini kan, berapa angka di belakang koma kalau per 100? 2 angka di belakang koma. Berarti kita hitung nih 1, 2. 1,80. Nah, kasih deh komanya. Berarti jadinya 1,80 atau 0 di belakang ini nggak ngaruh kalau desimal, berarti 1,8. Boleh 1,80, boleh 1,8. Ini sama-sama benar. Gitu, paham? Paham. Ya, kalau per mil jadinya berapa? Kan 180%, berarti 180 per 100. Kalau mau dijadiin per mil, berarti dikali berapa nih bawahnya? Ya, jadi 1000, iya. Dikali 10, atasnya juga dikali 10. Berarti jadinya berapa nih atasnya? 180. 1.800. Nah, kalau per mil berarti jadinya 1.800 per mil. per mil. Udah deh, paham? Paham. Mau difoto dulu, silakan. Dah? Dah dulu, Bu. Nah, dah. Dah. Nah, latihan soalnya nanti berarti Ibu kasih dipijar ya. Dikerjainnya nanti siang aja. Oke, sekarang istirahat dulu. Ya udah. Ada yang mau nanya nggak? Apa? Nanti Ibu share di pijar, dikerjainnya nanti siang. Ya. Dah. Sekarang kalian istirahat dulu. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti kelas Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat, kalian jadi ngerti. Ya, terima kasih yang udah mau menyimak penjelasan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, boleh keluar. Bubarin aja Bu daripada keluar. Oke.